Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susialawati dari Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Bandung. Saya akan memaparkan sebuah materi tentang passive voice of simple present tense. Definisi atau pengertian dari passive voice. Passive voice atau kalimat pasif adalah suatu kalimat yang dimana subjek tidak melakukan aksi, melainkan yang dikenai aksi. Berbeda dengan active voice atau kalimat aktif yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Bentuk ini berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Selanjutnya, fungsi daripada kalimat passive voice. Passive voice ini dapat kita gunakan ketika ingin menunjukkan suatu ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Jadi, hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Setelah kita tahu fungsi dari kalimat pasif ini, untuk merangkai suatu kalimat ini menjadi kalimat pasif, tentunya kita membutuhkan suatu langkah-langkah yang tepat. Salah satunya adalah dengan rumus passive voice of simple present tense. Rumus kalimat pasif ini, jika pada kalimat positif, maka rumusnya menjadi subject plus to be plus verb 3 plus by plus objek. Sedangkan jika kalimatnya negatif, maka rumusnya menjadi subject plus to be plus not plus verb 3 plus by plus objek. Nah, pada kalimat interrogatif, maka rumusnya pun berubah menjadi to be plus subject plus verb 3 plus by plus objek. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat contoh pada kalimat passive voice. Pada kalimat positif, contohnya adalah the door is opened by him. Artinya, pintu itu dibuka oleh dia. The door di sini dia menjadi subjek. Nah, sebagaimana yang tadi dijelaskan, di dalam kalimat pasif itu, subjek tidak melakukan aksi apapun, melainkan dia yang dikenai aksi. The door is opened by him. Pintu itu dibuka oleh dia. The door menjadi subjek, is ini menjadi to be, open menjadi verb 3 karena pada kalimat pasif ini menggunakan verb 3 dan ditambahi kalimat atau kata by dan objeknya menjadi him. Jika kalimat tersebut menjadi negatif, maka contohnya adalah the door is not opened by him. Pintu itu tidak dibuka oleh dia. The door menjadi subjek, is itu menjadi to be karena kalimatnya negatif, maka ditambah not menggunakan verb 3 open ditambah by, kemudian objeknya menjadi him. Nah, kemudian bagaimana dengan kalimat yang interrogatif? Maka contoh dari kalimat interrogatif adalah is the door open by him? Apakah pintu itu dibuka oleh dia? Nah, jadi perbedaan antara kalimat positif, negatif, dan interrogatif sudah bisa kita lihat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan perlu kita ingat. Di dalam perubahan subjek pada passive voice of simple present tense, ketika subjek itu pindah posisi menjadi objek, maka dia berubah. Contohnya, subjek menjadi objek. Jika subjeknya I, maka ketika berubah menjadi objek, dia menjadi me. Jika subjeknya you, ketika berubah menjadi objek, dia tetap you. Dan ketika subjeknya we, ketika berubah menjadi objek, menjadi us. Ketika subjeknya they, berubah menjadi them.
subjek he berubah menjadi him, subjek she berubah menjadi her, subjek it tetap menjadi it ketika berubah menjadi objek. Di sini saya juga akan membahas mengenai kapan saja waktu yang bisa kita gunakan untuk menggunakan kalimat pasif ini. Yang pertama, ketika si pelaku atau subjek itu tidak diketahui. Contoh, the bathroom is cleaned every Sunday. Artinya kamar mandi dibersihkan setiap hari. Si pelaku dari yang membersihkan kamar mandi ini tidak diketahui, maka boleh menggunakan passive voice of simple present tense. Yang kedua, ketika fokus utamanya merupakan aksi bukan pelaku. Contoh, the greeting card was sent at 6 p.m. by my brother. Artinya, kartu ucapan itu dikirim jam 6 sore oleh kakak saya. Jadi fokus utamanya merupakan aksinya, bukan pelakunya. Nah, di dalam kalimat passive voice of simple present tense juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia menggunakan to be is dan menggunakan verb 3, juga menambahkan kata by. Jadi kesimpulannya dari bahasan saya kali ini, passive voice atau kalimat pasif adalah suatu kalimat yang dimana subjek itu tidak melakukan aksi, melainkan dia yang dikenai aksi. Berbeda dengan kalimat aktif yang fokus kepada pihak yang melakukan aksi. Nah, rumus daripada kalimat passive voice of simple present tense, jika pada kalimat positif, subjek plus to be plus verb 3 plus by plus objek. Pada kalimat negatif, subjek plus to be plus not plus verb 3 plus by plus objek. Dan pada kalimat interrogatif, to be plus subjek plus verb 3 plus by plus objek. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.